Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hari ini kita kembali bisa bertemu bersama-sama belajar memahami Al-Quran, dan insya Allah semoga kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kedua kalinya semoga sholawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan insya Allah semoga kita bisa menjadi pengikut beliau sampai yaumul akhir nantinya. Amin. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana sih ciri-cirinya orang muttaqin itu, yang sama Allah sudah disampaikan melalui firman beliau dan terdapat pada Al-Baqarah. Tapi kembali sebelumnya kita ulas sedikit tentang kemarin kita sudah mempelajari tentang Al-Fatihah, Ummul Quran, yang inti dari semuanya ada di basmalah, dan inti dari basmalah adalah billah. Kalau seperti itu berarti apa? Kita harus tahu bahwa manusia itu intinya adalah billah. Kita tidak ada apa-apanya. Kita ada karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa diri kita? Kita akan mempelajari di sini. Yang pertama adalah kita lihat bahwa Allah itu memberi ciri-cirinya orang muttaqin, yaitu dari Al-Baqarah. Kita akan membacanya. Yang pertama kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita kemarin sudah tahu bahwa setiap perbuatan baik harus kita awali dengan basmalah. Billah, kita sedang bersama Allah. Setelah itu apa? Alif lam mim. Alif lam mim. Hanya Allah yang tahu artinya. Nah, di sini harus kita sikapi, kita tidak sekedar mengatakan alif lam mim. Akan tetapi ada apa? Di bagian pertama kok Allah memberi alif lam mim. Yang tahu artinya hanya Allah. Meskipun ada banyak ulama yang menafsirkan, akan tetapi terbanyak mereka mengatakan hanya Allah yang tahu artinya. Maknanya apa? Inilah diri kita. Diri kita itu tidak punya sesuatu yang layak untuk kita bangga-banggakan. Hanya alif lam mim saja kita tidak tahu artinya. Hanya Allah yang tahu artinya. Karena itu kembali, billah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian apa? Dengan kondisi kita, manusia yang seperti itu tadi, yang kita semuanya bergantung pada Allah, kemudian Allah memberi sesuatu kepada kita, manusia. Apa itu? Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalika, itulah Alkitabu, kitab. La, tidak, roy, ragu, fihi, di dalamnya. Jadi Allah memberi sesuatu, Allah memberi, itulah Alkitab. Jadi manusia itu dilahirkan ke dunia sudah disiapkan oleh Allah dengan dzalikal kitabu la raiba fih. Jadi dengan Alkitab, dengan kitab yang ada itu tadi, la raiba fih, tidak boleh ragu. Syaratnya itu. Karena itu kita manusia ketika kita membaca Al-Quran, syaratnya tidak ragu. Itulah orang yang bertakwa, orang muttaqin. Jadi orang muttaqin tidak akan pernah ragu terhadap isi Al-Quran. Nah, bagaimana itu? Hudal lil muttaqin, hudan, petunjuk. Jadi
Alkitab itu tadi, kitab itu tadi sebagai hudan. Hudan bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Lil muttaqin. Jadi tolong kita memahami bahwa Al-Quran yang ada itu hudan bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang lain tidak percaya, bagaimana? Tidak ada masalah. Kenapa seperti itu? Karena Allah sudah menyampaikan bahwa hudan, petunjuk li bagi al-muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Nah, di sini bacaannya ada titik dua ya. Wihi itu ada titik dua, itu maknanya kita bisa mengambil yang belakang atau yang depan berhentinya. Dzalikal kitabul la raib. Boleh seperti itu. Fihi hudal lil muttaqin. Kalau seperti itu berarti apa? Di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kitab Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Diingat-ingat ya. Jadi tidak usah kita kemudian ada orang tidak mau membaca Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran. Tidak usah dipikirkan. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan dari awal hudan lil muttaqin. Nah, jadi orang Islam, orang yang bertakwa tidak boleh terus kemudian memaksa orang lain untuk kamu harus percaya ini karena Allah sudah memberi rambu-rambu. Siapakah orang yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina orang-orang yu'minuna yang beriman bi dengan al-ghaib. Ya, jadi harus beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Ada Allah, ada malaikat, ada takdir. Semuanya itu gaib, tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Akan tetapi syaratnya adalah agar kita menjadi orang muttaqin, kita percaya bahwa oh nanti ada yaumul akhir, kita percaya. Dan percayanya bagaimana? Seperti tadi, la raiba fi, tidak boleh ragu. Karena Allah sudah memberi rambu-rambu bahwa orang muttaqin adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Itu yang pertama. Kalau yang gaib itu yang gimana? Hantu dan kan ya. Jadi yang gaib, hal-hal yang gaib di sini adalah berkaitan dengan makhluknya Allah, yaitu seperti tadi, terus kemudian takdirnya Allah itu bersifat, ada yang bersifat gaib dan kita harus percaya. Terus kemudian ciri yang kedua itu apa? Wa yuqimuna shalah. Nah, wa yuqimuna shalah, dan mendirikan sholat. Karena itu apa? Kita percaya ada Allah, kita percaya ada malaikat, kita percaya ada takdir, kita percaya ada yaumul akhir. Sudah, syarat nomor 1. Nah, setelah itu apa? Kita harus mendirikan sholat. Makanya yang harus kita lakukan apa? Dalam kondisi apapun, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Kenapa seperti itu? Karena di sini Allah berfirman, wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat tegak. Ya, jadi jangan sampai kondisi apapun. Ada alasan misalnya ketika kita sedang repot dengan alasan baju saya kotor. Ya, kalau memang keadaan terjelek, diusahakan cari yang paling bersih di antara yang kotor. Nah, kalau sudah seperti itu, kita jalankan sholat. Jangan jadikan sesuatu itu sebagai alasan untuk meninggalkan sholat. Ya, jadi siapapun diri kita, dalam keadaan apapun, senakal apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa dan min dari ma, apa yang razaqnahum kami rizkikan kepada mereka. Mereka siapa? Orang muttaqin tadi. Yunfikun. Kita harus menafkahkan. Menafkahkan itu apakah, oh kalau begitu kalau dapat rezeki kita harus gunakan untuk ke mall. Boros-boros, bukan itu.
Akan tetapi bagaimana nanti menafkahkan, nanti Allah akan memberi rambu-rambu di ayat yang lain. Tapi intinya adalah ketika Allah memberi rizki kepada kita, yang harus kita lakukan adalah rizki itu kita nafkahkan untuk jalan Allah. Bagaimana? Nanti ada, yaitu kita buat amal. Terus kepada siapa kita nanti harus beramal. Amal yang benar itu bagaimana dan sebagainya. Allah akan memberi petunjuk semuanya di dalam Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini sebagai hudan. Nah, jadi tadi ada yaitu percaya kepada yang gaib, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, menafkahkan rizki yang diberikan oleh Allah. Salah satunya kita lakukan dengan zakat, ya. Jadi itu termasuk salah satu cara menafkahkan. Tapi yang lain bagaimana? Tunggu dulu, nanti ada penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya, ya. Terus kemudian setelah 3 apalagi? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Kepada siapa? Kamu, Nabi Muhammad. Apa itu? Walladzina yu'minuna, walladzina dan orang-orang yu'minuna yang beriman. Bima dengan apa-apa yang unzila diturunkan alaika atas kamu, Nabi Muhammad. Berarti apa? Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Yaitu Al-Quran. Jadi syaratnya orang mutakin adalah percaya dengan apa yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Percaya, sekedar percaya, kembali. Itu tadi bahwa kita harus menjadikannya sebagai petunjuk. Kalau menjadikan sebagai petunjuk berarti harus dipelajari. Ketika kita mempelajari, cukupkah kita belajar membaca? Katanya, mojo Quran, angen-angen sak maknane. Jadi tidak cukup kita membaca Al-Quran, akan tetapi juga sambil angan-angan dengan maknanya. Ya, jadi percaya kepada Al-Quran itu syarat yang keempat. Kemudian wa ma unzila min qablik, wa dan ma apa yang unzila diturunkan, min dari qablika sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad. Berarti apa? Taurat, Zabur, Injil. Nah, kalau begitu Allah saja menyuruh kok kita percaya kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil. Kalau begitu kan berarti boleh dong kita menggunakan itu. Bukan. Akan tetapi kesemuanya itu adalah kitab-kitab yang masih terjaga kesucian dan keasliannya. Makanya kalau dalam Islam itu kita ada hafalan Quran. Kenapa harus dihafal? Kenapa ada penghafal Al-Quran? Itu gunanya adalah untuk menjaga keasliannya. Maka kita wajib percaya kepada kitab-kitab yang asli, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, jadi tolong diperhatikan, nanti akan dijelaskan itu di dalam oleh Allah. Terus kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Nah, jadi wabil akhirati dan bi dengan al akhirat, akhirat, hum mereka yuqinun yakin. Jadi nanti ada namanya akhirat yang di kemarin kita sudah mempelajarinya. Apa? Gusti Allah itu siapa? Maliki yaumiddin, yaitu raja di hari akhir. Disitulah di sini kembali kita harus percaya pada akhirat, pada hari akhir yang rajanya di situ adalah Allah. Ya, jadi itu syaratnya. Nah, jadi syaratnya yang pertama adalah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, walladzina yu'minuna bima unzila, percaya terhadap kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan kepada hari akhir kita yakin.
Nah, bagaimana mereka? Orang yang mutakin tadi, akhirnya sama Allah ditunjukkan. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi orang yang percaya itu tadi, bagaimana? Mereka itulah ala atas hudan, petunjuk, min dari rabbihim, Tuhan mereka. Jadi insya Allah kalau kita percaya pada yang gaib, mendirikan sholat, menafkankan rizki yang diberikan Allah kepada kita, terus kemudian beriman kepada apa yang diturunkan Allah, diturunkan Allah berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kepada sebelumnya dan kepada hari akhir, kita yakin kita adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ayo kita harus berusaha untuk bisa menjalankan atau menjadi orang-orang yang punya ciri seperti tadi. Terus kemudian wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, jadi insya Allah kalau nanti kita mendapatkan petunjuk dari Allah, maka kita adalah orang-orang yang nantinya beruntung karena insya Allah kita akan bertemu dengan Allah. Ya, jadi insya Allah semuanya semoga kita bisa menjalankan itu. Jadi tolong kita pahami bahwa Allah itu tidak sekedar menciptakan manusia seperti itu tadi, akan tetapi ketika Allah menciptakan, Allah sudah memberi petunjuk kepada manusia. Kita mau jadi apa? Apakah kita jadi mutakin ataukah kita jadi manusia yang lainnya? Yang lainnya itu yang bagaimana? Nanti kita akan mempelajari setelah ini ada orang kafirun. Bagaimana cirinya? Allah memberikan. Terus kemudian bagaimana cirinya yang berikutnya? Orang yang munafik. Karena itu ketika kita hidup, selama hidup di dunia nanti, kita akan hidup berdampingan. Orang mutakin, orang kafir, dan orang munafik. Nggak usah kaget. Tidak usah kaget. Ketika ada orang kafir, ya nggak apa-apa. Kenapa? Memang Allah sudah memberi ciri-ciri mereka dan mereka semua juga sudah tahu. Ada orang munafik, ya enggak apa-apa, enggak usah terus kemudian kita mengatakan, aduh, jengkel aku munafik orang itu. Ya memang, karena Allah sudah memberikan cirinya. Tinggal kita mau yang mana. Kalau kita mau yang muttaqin, ayo kita jalankan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Qur'annya yang sebagai hudan tadi. Yang cirinya seperti yang sudah kita pelajari tadi. Semoga kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita dan semoga selama hidup kita lakukan itu semua dan insya Allah kita akan bertemu dengan Allah di yaumul akhir nantinya. Dan insya Allah semoga kita semua menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Saya pikir itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.